Seorang wanita harus menjalani masa iddah. Masa iddah ketika ditinggal wafat oleh salah seorang keluarganya tidak lebih daripada 3 hari. Yang meninggal misalkan siapa? Yang meninggalkan orang tua, yang meninggal misalkan saudara, yang meninggal misalkan paman, bibi, ya, yang meninggal misalkan sepupu atau bahkan anak, maka iddahnya tidak lebih daripada 3 hari. Artinya iddah di sini adalah menahan segala sesuatu yang dapat menurunkan derajat dia sebagai seorang wanita yang ketika berduka, menutup untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan non mahram. Yang kedua adalah tidak memakai pakaian yang bagus, tidak memakai parfum, tidak bersolek, ya. Kemudian tidak keluar dari rumah. Itu kalau yang meninggal selain daripada suami, suami, entah orang tua, saudara kandung, keluarga, kerabat dan sebagainya, maka dia tidak lebih daripada 3 hari menahan dirinya di dalam rumah. Ini untuk menjaga kehormatan. Ini adalah tujuannya untuk menjaga kehormatan seorang wanita. Nah, kalaulah orang yang bukan suaminya, ya, yang semestinya tidak wajib dia taati, apalagi sang suami, maka sang suami lebih daripada itu. Illal mar'ah 'ala zawji arba'ata ashhurin wa 'ashra. Kecuali seorang wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya, maka dia harus menahan diri, ya, untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat mengurangi kehormatannya selama 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari ini istilahnya adalah mengalami 4 kali masa suci. Misalkan sekarang suaminya meninggal, dia lagi masa suci, ya, berarti nunggu haid. Masa suci selanjutnya baru dihitung satu kali. Haid suci selanjutnya 2, haid suci selanjutnya 3, haid suci selanjutnya baru 4. Setelah berlalu 4 kali suci, baru kemudian dia sudah selesai masa iddah. Nah, di sini menunjukkan bagaimana agama Islam itu, ya, menjadikan seorang wanita itu taat terhadap suaminya di dalam semua keadaan. Bukan saja di saat suaminya ada di rumah, bukan saja di saat suaminya masih hidup. Walaupun suaminya tidak berada di rumah, walaupun suaminya sudah meninggal, tetap seorang istri wajib menjaga kehormatannya. Wa yalzamuha luzumu maskan nikah ila akhiril iddah. Maka hendaknya, ya, seharusnya seorang wanita itu berdiam diri di dalam tempat tinggalnya sampai selesai masa iddah. Sampai selesai masa iddah baru dia boleh memakai pakaian yang bagus, bersolek, atau barangkali karena tujuannya untuk pergi ke undangan dan lain sebagainya atau acara, dia boleh memakai parfum apabila sudah melewati masa iddah. Nah, kenapa perempuan diperlakukan masa iddah sementara laki-laki tidak? Karena laki-laki kalau soleh tidak soleh sama saja, betul tidak? Sama saja. Laki-laki bersoleh tidak bersoleh sama saja, ya. Nah, makanya laki-laki kalau mau ke undangan itu tidak repot, betul tidak? Tidak repot. Biasanya sang suami nunggu istrinya sudah selesai berdandan, baru suaminya siap-siap. Kalau suami dari awal siap-siap, oh, bisa buat tidur, bisa main futsal, bulu tangkis, main bola, baru selesai dandannya, ya kan? Nah, perempuan kenapa diberlakukan masa iddah? Karena perempuan itu identik dengan fitnah. Kalau laki-laki tidak akan menimpa fitnah. Ya. Yang kedua, karena laki-laki ini tidak ada batasan, sementara perempuan itu ada batasan. Perempuan itu ada batasan, laki-laki itu tidak ada batasan. Ya. Seharum apapun laki-laki itu tidak akan membuat wanita itu berpaling.
Bahkan terkadang perempuan itu kurang senang dengan laki-laki itu yang wanginya luar biasa. Betul enggak? Iya. Lebih senang perempuan itu laki-laki bau keringat. Betul kan? Iya. Betul enggak, Pak? Iya, betul. Pulang dari pasar dipeluk sama istrinya padahal keringat. Ya. Tapi kalau bapak-bapak pulang ke rumah, istrinya habis masak, enggak mau dipeluk. Ya, disuruh mandi dulu. Nah, tapi berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan sudah pakai parfum, semua laki-laki itu pasti akan tertarik. Apalagi parfumnya itu sudah satu ruangan. Satu ruangan yang dibawa itu bukan lagi malaikat subuh, malaikat siang juga dibawa. Ya. Nah, itu perempuan. Ya, memang daya tarik itu Allah berikan memang di dalam wanita. Zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa. Ya, zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa wal qanatiral muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Itu sudah Allah naskan di dalam Al-Qur'an bahwasanya manusia itu cenderung kepada siapa? Segala sesuatu yang menjadikan mereka itu berpaling kepada wanita. Zuyyina linasi zuyyina linasi bisyahwati minan nisa. Nisa itu perempuan. Ya, dibalut dengan yang namanya syahwat supaya apa? Ada daya tarik bagi laki-laki. Nah, makanya ya, di dalam perempuan itu diberlakukan beberapa aturan yang tidak diberlakukan oleh laki-laki. Seperti masa iddah. Laki-laki, maaf, kalau istrinya meninggal, tidak berlaku masa iddah. Tidak berlaku masa iddah. Karena keluar rumahnya laki-laki pasca meninggalnya istri itu tidak akan menimbulkan fitnah. Karena orang mengira ini bisa saja dia cari makan, betul? Atau memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Atau misalkan dia beli sesuatu yang dia perlukan. Tapi berbeda dengan wanita. Begitu meninggal suaminya, besoknya dia keluar belanja di mitra Anda. Nah, ketemu orang apa katanya? Nah, kemarin suaminya meninggal, udah pakai troli dia belanja. Iya kan? Akan menimbulkan fitnah. Makanya wanita, seorang istri itu manakala ditinggal wafat suaminya atau cerai hidup, mereka itu diberlakukan yang namanya iddah. Kalau cerai hidup itu 3 bulan 10 hari. Cerai hidup itu 3 bulan 10 hari. Nah, di sini bagaimana Islam itu menjaga kehormatan wanita. Salah kalau mereka itu menilai bahwasanya Islam itu justru mengekang wanita. Ya. Kemudian tidak memberikan kebebasan kepada wanita. Itu salah sebenarnya. Tuduhan-tuduhan yang semacam itu tidak berdasar. Adanya Islam, wanita itu dihormati. Betul? Adanya Islam, wanita itu dimuliakan. Karena sebelum datangnya Islam, wanita itu tidak dimuliakan. Wanita itu tidak dihormati. Karena wanita itu tidak ditempatkan layaknya manusia pada umumnya. Makanya kita lihat peradaban-peradaban dahulu. Ya, di zaman dahulu itu wanita kalau dalam keadaan haid itu tidak boleh satu rumah dengan suaminya. Di zaman dahulu sebelum diutus Nabi Muhammad, wanita kalau dalam keadaan haid itu tidak boleh satu rumah dengan suami, tidak boleh masak, tidak boleh makan dengan suami, tidak boleh nyuci baju, tidak boleh ngumpul dengan suami. Jadi setiap rumah di belakangnya itu punya kandang. Kandang itu bukan untuk binatang. Untuk istri apabila haid mereka dimasukkan ke situ, makanannya dikirim. Zaman dulu seperti itu memperlakukan wanita. Maka datangnya Islam, ketika wanita haid boleh satu rumah, boleh makan sama-sama, apalagi tidur sama-sama boleh, asalkan tidak berhubungan badan. Selebihnya bebas, makan boleh, jalan sama-sama boleh. Ya. Nah, di sini Islam itu datang menyelamatkan kehormatan wanita. Disuruh tutup auratnya, ya, kemudian disuruh membatasi pergaulannya dan lain sebagainya. Apa tujuan semuanya itu? Untuk memuliakan derajat wanita. Seandainya wanita itu tidak dimuliakan di dalam agama Islam, tidak akan Allah turunkan surah yang namanya An-Nisa. Tidak ada namanya surah Ar-Rijal.